best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita karunia demi karunia, nikmat demi nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan juga dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita pada hari yang berbahagia ini, pada sore hari yang berbahagia ini, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap pekan, yaitu setiap Sabtu sore. Dan pada hari ini yaitu tanggal 14 Jumadal Ula 1446 Hijriah, kita dapat kembali bertemu mempelajari suatu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 689 Hijriah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang berjudul wirid, wirid-wirid dan keutamaan-keutamaannya, dan juga pembagian ibadah sesuai berdasarkan dengan waktunya. Insya Allah ini akan kita bahas apa yang ditulis oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan nama-namanya yang indah dan juga dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, menegakkan dan meneguhkan kita di atas keimanan, di atas sunnah, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalan yang benar tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang adab dalam berdoa. Ya, di antaranya adalah seseorang hendaklah memilah dan memilih waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu adalah waktu yang terbaik, dan juga melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya waktu-waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengijabai doa-doa hambanya, memperkenankan doa-doa hambanya. Maka di antara adab kita dalam berdoa, hendaklah kita memilah dan memilih waktu-waktu tersebut, ya, agar doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang paling pokok dan yang paling utama dalam berdoa tersebut, hendaklah seseorang memperhatikan adab dalam batinnya, adab dalam hatinya, yaitu dia senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika dia menengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia dalam keadaan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui segala kesalahan-kesalahannya, berkembali daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya, dan juga raddul madzalim, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Kalau seandainya kezaliman tersebut yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim yang lainnya, maka dia puji, ya, dia kembalikan kehormatan tersebut, dia balikkan nama baik tersebut. Dan kalau seandainya kezaliman tersebut berkaitan dengan harta, maka dia kembalikan harta yang bukan haknya, yang bukan miliknya kepada sang pemilik hak harta tersebut. Ya, maka ini merupakan perkara yang sangat penting dalam suatu doa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa-doa yang kita panjatkan. Ya, yang kita panjatkan, karena kita tahu bahwasannya di situ ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW yutilus safar, yaitu dia dalam keadaan melakukan perjalanan yang sangat jauh, asy'atha aghbar, dalam keadaan kusut, dalam keadaan rambut yang acak-acakan, dalam keadaan seseorang yang berdebu. Ya muddu yadai ilas sama yaqul ya Rabb ya Rabb. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa mat'amuhu haram, sedangkan di situ makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia menggunakan atau memakan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doa dia diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itu merupakan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Hendaklah dia, agar doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia bertaubat kepada Allah, mengembalikan segala macam kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fil awrad wa fadliha wa tauzi'il ibadat ala maqadiril awqat. Ya, tentang wirid-wirid. Ya, ada wirid-wirid. Ya, zikir yang senantiasa seorang yang beriman berhias dengan zikir-zikir tersebut. Wirid-wirid dan juga keutamaannya.
dan membagi ibadah-ibadah sesuai berdasarkan dengan waktu-waktunya, ya. Ada waktu A maka zikirnya A, waktu B zikirnya B, wiridnya B, waktu C maka wiridnya C, dan lain sebagainya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengklasifikasikan hal tersebut. Para ulama membagi hal tersebut agar memudahkan bagi kita semua, ya, memudahkan bagi kita semua orang-orang yang datang belakangan. Maka di sini dikatakan i'lam annahu idza hasalatil ma'rifatu lillah subhanahu wat tasdiqu biwa'dihi. Ketahuilah bahwasannya apabila sudah ada yang namanya ma'rifah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, maha pemurah, Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala memiliki segala macam kemuliaan-kemuliaan. Wat tasdiqu biwa'dihi, dan ketika sudah ada mempercayai, ya, sudah ada dalam diri seseorang keyakinan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berzikir, baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang berzikir dan perempuan-perempuan yang berzikir, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka maghfirah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Ya. Maka ini ketika sudah ada keyakinan, ya, maka kita akan termotivasi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, maka di situ ada maghfirah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, maka selama hamba tersebut kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama masih ada waktu, selama nyawa masih ada di badan, belum nyampe kepada kerongkongan, selama matahari belum terbit daripada barat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala masih akan senantiasa mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maghfirah. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, wa ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang selalu berzikir, Allah janjikan kepada mereka pahala yang agung, pahala yang besar. Ya. Di samping kita harus takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus roja. Kita harus berharap pada Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah, mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji. Allah telah berjanji kepada seluruh hambanya bahwasanya Al-Qur'an ini, kita katakan kemarin bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan surat, ya, surat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan kepada kita hamba-hambanya agar kita baca. Oh, di situ ada janji Allah, ya, tentang orang-orang yang berzikir. Allah mengampuni mereka, Allah memberikan kepada mereka pahala yang besar. Maka Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janji-janjinya. Ya, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janji-janjinya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menepati janji-janjinya, dan ini sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika sudah ada, ya, seseorang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jal, dan seseorang sudah mempercayai dan meyakini, ya, tentang janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wal ilmu biqisaril umur, ya, dan dia telah mengetahui bahwasannya umur yang telah Allah berikan kepadanya ini hanyalah umur yang sebentar, hanyalah umur yang pendek.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 70. Ya. Dan sangat sedikit orang-orang yang melampaui umur tersebut. Subhanallah. Ya, subhanallah, sangat sedikit orang yang melampaui 70 tahun bila dibandingkan dengan akhirat. Ya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Dalam satu hari yang notabene satu hari tersebut bagaikan 50.000 tahun. Ya, bayangkan 50.000 tahun bila dibandingkan dengan waktu di dunia hanya 70 tahun, sangatlah pendek. Ya, sangatlah pendek, hanya beberapa waktu, sa'atam min nahar. Ya, hanya beberapa waktu saja daripada siang hari. Maka ketika dia mengetahui pendeknya umur yang telah Allah berikan kepadanya, wajaba tarkut taksir fi hadzal umril qasir. Maka ketika sudah tahu Allah Maha yang menepati janji-janjinya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunannya, memberikan pahala yang besar, dan kita tahu bahwasanya umur kita pendek, maka wajib bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan, ya. Wajib bagi manusia, orang-orang yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah, untuk tidak menyia-nyiakan umur yang pendek tersebut. Wan nafsu mata waqafat ala fannin wahidin hasalalaha malal. Ya. Dan jiwa seseorang, ya, ketika dia berkutat pada satu hal gitu ya, dia hanya tersibukkan dengan satu hal, maka jiwa manusia itu tabiatnya dia merasakan malal, dia merasakan kebosanan, ya, kebosanan ketika dia tidak, ya, memberikan inovasi yang lain, ya, adanya perbedaan dalam apa yang dia kerjakan gitu ya, maka dia akan merasakan kebosanan, ya, kebosanan kalau dia tidak memiliki variasi gitu ya dalam beribadah. Maka faminat talattuf naqluha min fannin ila fannin. Maka sangat baik ketika dia memindahkan, ya, apa yang dia tersibukkan di situ dari satu hal kepada hal yang lain. Dia memberikan variasi, ya, dalam model ibadahnya tersebut. Waqad qala Allah Ta'ala wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya, maka ingatlah, ya, Rabbmu, ya. Sebutlah nama Rabbmu. Bukroh pada waktu pagi hari, wa asila, dan pada waktu sore hari. Ya, maka kita diperintahkan, ya, untuk mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi hari maupun di waktu sore hari. Maka ada yang namanya zikir pagi dan juga zikir petang. Ya, itu karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, ya, agar selalu mengingat Allah, agar kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang lalai, tidak menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, bagaimana kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai. Subhanallah. Ya, kita balas kenikmatan-kenikmatan tersebut apakah dengan kelalaian, ya, apakah dengan lupa yang kita lakukan tersebut? Tentunya tidak, ya. Maka kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal lail. Nah, kalau tadi ini waktu pagi dan waktu petang. Wa minal lail, dan juga pada waktu malam, di antara malam tersebut. Fasjud lahu. Jadi wa minal lail, dan pada waktu malam hari. Ya, tidak semua. Ya, tidak semua malam, tapi seseorang membagi waktunya. Ada waktu yang dia gunakan untuk apa? Fasjud lahu, maka bersujudlah. Wasabbihhu, ya, bersujudlah kalian kepada Allah dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lailan tawila, ya, lailan tawila, pada waktu malam yang panjang tersebut, ya, waktu malam yang panjang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka seorang mukmin dia selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi hari, pada waktu sore hari, dan juga pada waktu
malam hari. Maka kita diperintahkan untuk bersujud, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir ya ketika di malam hari. Mengingat ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ya, bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bentuk syukur yang kita lakukan, dan itu tentunya tidak setimpal dengan apa yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Tidak bisa menandingi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Fahadha wa nahwuhu mimma dzukira minal ayat fi dzalika yadullu ala anna at-tariqa ila Allah taala muraqabatul awqat. Maka ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain ini menunjukkan bahwasannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di dunia itu lagi menuju Allah Azza wa Jalla. Kita semua berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Salik. Ya, kita semuanya salik. Kita semua orang-orang yang ingin menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya tujuan utama kita adalah kepada Allah, kepada hari akhir, gitu ya. Jadi bukan tujuan kita hidup di dunia saja, tapi ada tujuan yang paling utama, yaitu kita menuju Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana jalan tersebut menuju Allah Azza wa Jalla? Muraqabatul awqat, ya, selalu memperhatikan waktu-waktu. Wa imaratuha bil awrat 'ala dawam, dan memanfaatkan ya waktu-waktu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini ya, dengan apa? Dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alat dawam, secara terus menerus. Nah, ini adalah jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bingung ya, maka kita tidak akan sampai ya, tidak akan sampai kepada jalan tersebut. Maka bagaimana agar kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan tadi? Maka dengan selalu berzikir kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla terus menerus. Ya, ada zikir-zikir yang selalu kita baca. Ya, kita tidak bosan, ya, tidak bosan. Bagaimana kita bosan sedangkan kita selalu bergelimang dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita? Tentunya tidak akan bosan, ya, tidak akan bosan. Bahkan kita selalu terus menerus selama kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, hendaknya seseorang memperhatikan waktu-waktunya. Ya, memperhatikan waktu-waktunya. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan malam dan siang. Ya, khilfah, selalu berganti, silih berganti. Ya, setelah malam siang, siang malam, siang malam, malam siang. Seperti itu. Untuk apa? Apakah untuk kita bermain-main, ataukah kita bersenang-senang saja, ataukah untuk bersenda gurau, atau apa? Ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, liman arada ayyadzakkara, bagi siapapun yang ingin mengingat, ya, mendapatkan peringatan, mengingat dan mendapatkan peringatan. Siang dan malam ini agar kita selalu mempelajari hal-hal yang baru, yang mempelajari bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Ya, selalu mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam kitabnya, memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita. Ya, bukan hanya sekedar berganti antara siang dan malam, kemudian kita tidak mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak. Tapi bergantinya siang dan malam tersebut agar kita mendapatkan pelajaran, agar kita selalu mengingat Allah, an yadzakara au arada syukura, dan juga bagi orang yang ingin selalu bersyukur. Jadi bergantinya siang dan malam, malam dan siang ini bagi orang yang selalu ingin mendapatkan pelajaran dan mengingat Allah, dan juga kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Nah, ini sudah, ya, ini merupakan jalan kita, ya, ya, jalan kita menuju Allah
Kalau kita mau wusul ilallah, sampai kepada Allah, maka kita memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah Azza wa Jal berikan pada kita dengan berzikir, senantiasa mengingat Allah. Ai yukhallifu ahaduhumal akhar. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan ya satu di antara kedua hal tersebut, liyatadaraka fi ahadihima ma fata fil akhar, agar dia senantiasa mengganti apa yang terlewatkan ya, apa yang terlewatkan darinya pada waktu yang lain tersebut. Kalau seandainya kita terlewatkan ya dari zikir pada ya waktu malam hari, maka kita bisa manfaatkan waktu di pagi hari untuk mengganti apa yang terlewatkan dari kita pada malam hari. Dan kalau seandainya terlewatkan dari kita zikir di pagi hari, di siang hari, maka kita bisa menggantinya pada zikir-zikir yang ada pada malam hari. Yang penting kita senantiasa memanfaatkan waktu tersebut ya dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jal, bersyukur ya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ini adalah merupakan jalan seorang muslim ya, jalan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini ada penjelasan yang selanjutnya, beliau menjelaskan tentang adadu auradil lail wan nahar wa tartibuha. Ya, penjelasan tentang wirid-wirid malam, ya jumlah wirid-wirid malam dan wirid-wirid pada siang hari, dan juga urutannya. Kemudian di sini beliau mengatakan auradun nahar sab'ah. Wirid-wirid pada siang hari itu 7. Ya, 7. Ya, para ulama membagi di situ ya, nanti akan kita bahas ya. Ya. Ada waktu-waktunya, maka beliau rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka telah membagi waktu-waktu tersebut ya, sedemikian rupa untuk memudahkan bagi kita agar senantiasa kita mengingat waktu-waktu yang mulia ini. Maka wirid yang ada pada siang hari terdapat 7 waktu. Wa auradul lail sittah, sedangkan wirid pada malam hari itu 6. Ya, ada 6 wirid. Fal nadhkur fadilata kulli wirdin wa wadhifatahu wa ma yata'allaqu biha. Maka hendaklah kita menyebutkan ya keutamaan setiap wirid tersebut dan juga tugas-tugas dan apa yang berkaitan dengannya. Ya, langsung saja kita baca di sini apa yang beliau sampaikan. Yang pertama ya, wirid yang pertama ya, wirid yang pertama daripada wirid yang ada di siang hari. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'is syams. Nah, wirid yang pertama yang hendaklah seseorang memanfaatkan waktu tersebut dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla, ini waktu yang mulia. Ya, waktu yang mulia. Kalau seandainya tidak dia gunakan, sangat sayang sekali. Ya, kalau dia tidak gunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, ya dia sangat rugi, ya sangat rugi. Maka di antara terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Maka ini adalah waktu yang pertama, antara terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu yang pertama, ya, waktu yang pertama, atau ketika waktu subuh, ya, sudah masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ya, ini adalah waktu yang pertama. Maka beliau mengatakan wa huwa waqtun syarif, ya, ini adalah waktu yang mulia. Wa qad aqsamallahu ta'ala bihi faqala was-subhi idza tanaffas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, ya, bersumpah dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah ya dengan makhluknya, melainkan menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak ya bersumpah atas makhluk-makhluknya tersebut. Sedangkan manusia tidak boleh ya bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh melakukan hal tersebut. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan was-subhi idza tanaffas, ya. Dan waktu subuh apabila waktu fajar telah menyingsing. Ya, ini menunjukkan keutamaan hal tersebut. Ya, Allah bersumpah dengan waktu itu. Dari waktu sholat subuh ya sampai
terbitnya matahari. Ini waktu yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Maka sudah sepantasnya bagi orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Azza wa Jalla, murid ya, orang yang meniti jalan menuju Allah, idan tabaha minan naum, ya, apabila dia bangun dari tidurnya ya. Ini sudah dimulai nih ya, dimulai senantiasa seseorang mengingat Allah, bahkan dimulai dari awal dia membuka matanya itu senantiasa seseorang yang mengingat Allah, seorang yang ingin menuju Allah, hendaklah dia mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya. An yadhkurallah azza wa jal ya, fayaqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya, yang telah menghidupkan kami ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwallazi yatawaffal anfusa ya, hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ya jiwa-jiwa manusia tersebut ya, ketika dia mati, dan juga mewafatkan orang-orang yang belum mati tapi di mana? Fi manamiha, pada ketika tidurnya, pada waktu dia tidur. Maka waktu dia tidur ini adalah mautun shaghir ya. Kata para ulama apa? Mautun shaghir, mati yang kecil gitu ya, mati yang kecil. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ya. Maka Allah Subhanahu menahan ya, menahan ruh orang yang sudah ditetapkan baginya kematian, dan Allah melepaskan ya, sampai waktu yang ditentukan bagi orang-orang yang Allah kembalikan ya. Allah kembalikan, Allah Subhanahu wa taala sadarkan kembali daripada tidurnya tersebut. Maka itu Allah kembalikan rohnya ya, Allah kembalikan rohnya. Maka seseorang bersyukur ya, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk menambah amalan-amalan soleh ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan rohnya misalkan ya, betapa banyak ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan ketika dia tidur ya, tidur kemudian tidak membukakan matanya lagi, sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala menahan rohnya tersebut ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nah, waktu itu ya, fulan sudah ditetapkan ajalnya mati, maka sudah tidak dikembalikan lagi ya, tidak dikembalikan kepada badannya, sudah selesai ya. Dan badan tanpa ruh maka tidak bisa bergerak. Yang menghidupkan kita, yang membuat kita hidup ini adalah roh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan roh tersebut ya. Maka ahyana, yang telah menghidupkan kami. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kami, seperti yang kita katakan tadi ya tawaffal anfus ya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ya jiwa-jiwa manusia, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah ya dibangkitkan segala makhluk ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan seluruh makhluknya dan dimintai pertanggungjawaban ya dari setiap mereka masing-masing. Bahkan ya hewan-hewan pun akan dipertanggungjawabkan ya. Tapi kemudian tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ya, diselesaikan antara hewan-hewan tersebut ya. Sedangkan manusia ya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan. Wa ruwiya dzalika 'anin Nabi SAW min afradil Bukhari, maka ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau ya, hanya beliaulah yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak diikuti oleh Al-Imam Muslim. Kemudian ya, di antara wirid-wirid yang bisa dibaca seseorang ya ketika pada waktu pagi hari tersebut ya, wa fi afradi Muslim min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kalau tadi alhamdulillahilladzi ya ahyana ba'da ma amatana tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak diikuti oleh Imam Muslim, dan yang kedua ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tidak diikuti oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa ya,
Dahulu Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan ketika beliau pada waktu sore hari, qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, ya, wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita pada waktu sore hari, dan segala kerajaan hanya milik Allah Azza wa Jal, segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jal, dan tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki segala macam kerajaan, dan dialah yang memiliki segala macam pujian, dan dialah Allah Azza wa Jal yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini merupakan pengakuan, ya, seorang muslim tentang keesaan Allah Azza wa Jal, tentang rububiyah Allah Azza wa Jal, tentang uluhiyah Allah Azza wa Jal, dan juga tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jal. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, ya, yang ada di atas permukaan bumi ini dan juga di langit. Tidak ada sekutu baginya. Pengakuan ini sangat mulia. Bagaimana seorang hamba mengakui keagungan Allah Azza wa Jal, keesaan Allah Azza wa Jal. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan segala sesuatu yang ada pada malam ini dan segala sesuatu yang ada setelahnya. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada setelah malam hari tersebut. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang ada pada malam hari ini dan segala keburukan apa-apa yang ada setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, wa su'il kibar, dan buruknya rasa sombong. Ya, ini, ya, merupakan sesuatu yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlindung dari sifat kemalasan, ya, yang membuat kita malas daripada beribadah pada Allah, agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bermalas-malasan, tidak melupakan Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, karena Allah yang menggerakkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan taufiknya bagi kita. Maka kita memohon kepada Allah, ya. Dan kita berlindung dari buruknya rasa sombong, merasa lebih unggul dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, ya, karena itu merupakan tipu daya syaitan. Ya, ketika seseorang sudah merasa lebih baik daripada orang lain, maka dia telah masuk ke dalam perangkap syaitan, ya. Karena syaitan tidaklah dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, melainkan karena kesombongan yang dia miliki. Ya, ini merupakan sesuatu yang harus kita berlindung pada Allah Azza wa Jal. Rabbi a'udzubika min adzabin nar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari azab siksaan neraka, wa adzabin fil qabr, dan juga azab di alam kubur. Maka ada azab yang namanya azab kubur, ya, dari hadis yang jelas ini, ya, hadis dan juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, ya, yaitu yang menyatakan tentang azab yang ada ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah daripada azab di neraka, daripada azab yang ada di kuburan. Kemudian wa idza asbaha qala dzalika aidan. Dan juga ketika di waktu pagi hari dia juga mengatakan hal yang sama. Asbahna wa asbahal mulku lillah, diganti redaksinya. Kalau tadi pada waktu sore hari dia menggunakan redaksi amsayna wa amsal mulku lillah, ya. Tapi kalau pagi hari dia mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah,
Ya, kita berada di waktu pagi hari dan segala macam kerajaan hanya milik Allah Azza wa Jal. Segala kekuatan hanya milik Allah Azza wa Jal. Sampai ya akhir daripada doa yang tadi sudah diterangkan dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang kita katakan tadi. Wa yaqul, dan juga dia mengatakan, ya ini pentingnya seseorang senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan, meminta perlindungan, karena tidak ada keselamatan dan tidak ada perlindungan yang paling kuat melainkan hanya dari Allah. Ya, sedangkan makhluk ya lemah, ya, manusia lemah, ya, tidak memiliki kekuatan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kekuatan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan perlindungan. Maka kita berlindung kepada zat yang maha kuat, zat yang maha memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan, ya, yang dengan namanya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang membahayakan. Ya. Di antara makhluk-makhluk tersebut ada yang jahat, ya, kepada makhluk yang lain. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal daripada kejahatan-kejahatan makhluk tersebut. Ya. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar dan dialah maha mengetahui. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, tidak terlewatkan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pendengaran makhluk. Ya, sama-sama mendengar, iya, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk sangat lemah. Dia tidak bisa mendengar sesuatu yang sangat keras. Ya, dia tidak bisa mendengar sesuatu yang sangat kecil suara tersebut. Ya, tidak bisa mendengar. Ya, tidak bisa mendengar suara semut, tidak bisa mendengar suara hewan-hewan kecil, tidak bisa mendengar. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu. Ya, bahkan yang sangat-sangat dirahasiakan pun Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ya, maha mendengar. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka dengan doa ini, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan-keburukan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Salah marrat, ya, dia baca 3 kali, ya, dia baca tiga kali. Kemudian dia membaca juga raditu billahi robba. Nah, ini adalah pengakuan, aku ridho, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridho Islam, ya, adalah agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan juga rasulku. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di alam kubur nantinya. Pertanyaan yang ditanya oleh, ya, malaikat Allah Azza wa Jal, ya, pertanyaan malakul maut, ya, malakul qabr, malaikat yang ada dalam kuburan tersebut. Ya. Man rabbuk, ya, man rabbuk wa madinuk wa man hadzal ladzi ursila ilaik, ya. Siapakah Rabbmu dan apakah agamamu dan siapakah yang diutus, ya, kepadamu itu?
yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan itu bukanlah hanya sekedar ucapan ya, kita ucapkan di dunia, tapi agar ya kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur tersebut, hendaknya kita ya benar-benar mempelajari dan mengamalkan segala macam syariat-syariat ya, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita mengokohkan perkataan kita ketika ditanya ya oleh malakul maut. Nah, dan kemudian beliau menyebutkan ya yang lain, dan insya Allah akan kita teruskan ya pada pertemuan selanjutnya. Ini masih ada pembahasan yang lain ya, ketika dia sholat subuh ya, kemudian setelahnya dan setelahnya, dan insya Allah kita akan teruskan pada wirid yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita semua agar senantiasa menjadi orang-orang yang mengingat Allah ya, baik di pagi hari maupun di malam hari maupun di sore hari, senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang ingat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memiliki hati-hati yang bersyukur, dan menjadikan lisan-lisan kita adalah lisan-lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita, di setiap keadaan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islam.